Halo sobat semua, ketemu lagi bersama saya. Dan seperti biasa, di video kali ini saya akan mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian suka. Dan hari ini saya akan merequest film busuk. Sama sekali nggak ada faedahnya loh cuy. Film ini berisi drama semi, tapi lumayan bagus lah yo ceritanya. Jadi bukan ngandelin pengejutannya aja. Langsung saja diputer radio nih. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki di mana dirinya ini menjadi tulang punggung keluarga. Pria ini bernama Agus. Agus, gula iwe Gus. Agus ini seorang petani. Sehari-harinya dia bekerja penjemur cabai merah, bukan penjemur sempak ya. Dia tinggal serumah dengan ibu tirinya. Ibu ini bernama Marimar dan adik kandungnya yang bernama Sulis. Kayak masih ada yang kurang nih. Dimana ayahnya Agus? Ayah Agus ini sudah meninggal sejak Agus masih anak-anak, dan Agus pun harus menggantikan ayahnya itu sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan film ini pun dimulai. Dewa Titik Embun Sangkua. Nah, pada suatu ketika Agus hendak menjemur cabai merah. Ibunya ini meminta jatah setoran yo, bukan jatah diranjang. Santai-santai. Nah, kebetulan hari itu sih Agus mau nyetor cabenya ke juragannya. Kebetulan juragan itu lewat di depan rumah Agus, dan Agus dan juragannya pun lagi bahas tawar-menawar tentang harga cabai tersebut. Kemungkinan harga sempak kali ya. Tenang. Nah, si juragan ini tiba-tiba turunkan harga cabai tersebut. Sontak si Agus pun nggak terima, jadi nggak jadi setor. Terjadilah keributan. Dan di sisi lain Agus pun masuk ke rumah. Nah, di sisi lain si adik Agus ini, yaitu si Sulis, dengar keributan di luar. Sulis pun keluar. Lalu Agus balik lagi dan keributan pun terjadi lagi. Namun cuma sebentar. Akan tetapi si juragan ini nggak terima. Sontak dia berkata bahwa ia menginginkan adiknya tersebut untuk jadikan istrinya. Sontak si Agus pun marah besar lah dan mengeluarkan jurus senam pagi. Lalu si juragan pun ketakutan kabur. Lalu malam pun tiba. Di sini terlihat si Sulis ini ternyata giat belajar toyo, seni bela diri. Wah. Dan kemudian ibunya pun datang melihat si putri dan menyuruhnya tidur karena malam pun sudah tiba. Keesokan harinya pagi pun telah tiba, di mana si Sulis ini lagi menunggu kakaknya, yaitu si Agus, untuk makan bareng. Si Agus pun datang. Tak sengaja si Agus ini kesandung masa lalu. Waduh, dan terjatuh. Saking semangatnya si Agus ini lihat ping-ping gitu loh. Maksudnya baju si adiknya itu. Dan sayuran itu pun muncrat bersama nasinya ke muka si Sulis. Lalu si Sulis pun tolong. Waduh, muka kalau disiram air susu kental ya
seger. Lah ini disiram sayur bercampur nasi cabe. Autoku menangis. Lalu si Agus pun membawa Sulis ke kamarnya untuk diobati dengan resep ramuan herbal. Karena obat Agus ini sangat manjur, dalam sekejap Sulis pun merasa baikan. Lalu si Sulis pun keluar sambil berkata ia sangat menikmatinya saat sang kakaknya itu mengelus-ngelus. Kalau bisa sih diulangi lagi. Waduh biung. Terus ini lagi ngitung duit hasil kerja kerasnya tersebut. Lalu tiba-tiba sang ibu tiri pun datang, yaitu Bu Mari. Dan kemudian Bu Mari ini minta jatah. Ayo jatah apa? Maksud si Ibu Mari ini minta jatah uang belanja sekaligus jatah seni bela diri di ranjang. Wah mantap kali woy. Mumpung si adiknya itu udah molor. Dan beberapa menit kemudian si Agus ini merasa ragu, mau nggak sambil makan cabai mentah-mentah supaya nafsunya bertambah. Wah, maksudnya nafsu makan. Dan si Agus pun OTW, sayang kalau nggak diambil mubazir. Di sisi lain terlihat si Bu Mari ini lagi berdandan cantik dan berpakaian bra. Wah udah siap-siap ini kayaknya Bu Mari. Maklum Bu Mari ini udah lama nggak smackdown sejak suaminya meninggal. Tuh kasihan banget ya Bu Mari. Santai ngopi dulu rek. Dan tibalah sang perjaka, yaitu si Agus yang sudah kalian tunggu-tunggu. Gak pakai lama si Bu Mari ini langsung merayu si Agus. Gak sabaran suangking kebeletnya Bu Mari ingin makan timun muda yang ada di nasi padang itu loh rek. Santai. Dan kemudian terjadilah pertarungan seni bela diri di antara sang junior dan sang senior. Si Agus ini pun mengeluarkan jurus barunya, yaitu jurus titip dewa pengguncang gua. Kemudian Gunung Merapi pun meletus dan memuncratkan lahar yang sangat panas. Dan kemudian si Sulis ini terbangun karena kaget mendengar suara gempa bumi. Si Sulis pun ketakutan langsung menghampiri kakaknya tersebut karena suara gempa berasal dari kamar kakaknya. Dan si Sulis itu langsung terkejut, sontak kaget sambil meneteskan air mata lalu pergi. Di sisi lain si Agus terkejut karena ketahuan adiknya itu. Lalu Agus pun mengejar adiknya tersebut sekalian mengajaknya untuk latihan seni bela diri bersama. Waduh biung, wajur kompak yo mereka sekeluarga. Dan si Sulis pun terjadi semakin semangat. Dan kemudian terjadilah peristiwa yang tak terlupakan. Keesokan harinya tiba di mana Sulis dan kakaknya itu berjemur dan mereka berbagi cerita. Nampak terlihat si Sulis ternyata masih kurang muarem alias kurang puas dan ingin mengajaknya makan bersama lagi. Wah, malam pun tiba di mana si Agus mau tidur. Tiba-tiba ibu tirinya itu loh mengajaknya lagi untuk belajar seni bela diri dan saling berbagi koneksi. Waduh, ternyata si Bu Mari ini masih kurang muarem juga toh. Dan terulang kembali, terjadilah gempa bumi seperti yang kayak kemarin. Keesokan harinya si Sulis ini memanggil kakaknya, yaitu si Agus yang masih molor karena begadang semalaman. Dan si putri pun menggedor-gedor pintunya.
gedor-gedor pintu kamarnya kakaknya tersebut karena sempak cabenya itu kehujanan, dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Jika ada kesalahan pembicaraan, mohon bimbingannya, dan sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya karena saya ini baru pemula. Oke, jika kalian suka dengan cerita selanjutnya, silakan tinggalkan tombol subscribe dan like supaya apa? Supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, dadah.